Dalam sidang sengketa pemilu perkara nomor 1, ada mohon pertanyaan dari Ketua KPU Hashim Asyari kepada saksi ahli Anies Mohaimin, yaitu Prof. Ridwan, seorang ahli administrasi negara pada Senin 1 April 2024 lalu. Melansir dari bloombergtechnews.com. Berdasarkan PKPU nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilu presiden dan wakil presiden, pada pasal 17 ayat 2 disebutkan, salah satu syarat seorang yang sedang menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota yang akan dicalonkan oleh partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu sebagai capres-cawapres harus meminta izin kepada presiden. Pertanyaan dilontarkan Hashim dalam sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU terhadap Pilpres 2024. Mahkamah Konstitusi atau MK menggelar sidang mendengarkan keterangan ahli dan saksi yang diajukan pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan Mohaimin Iskandar. Pertanyaan tentang surat izin dari Jokowi mencuat saat mendengar keterangan dari ahli hukum administrasi negara Ridwan. Bagaimana pernyataan dan jawaban lengkapnya? Kita simak. Silakan. Terima kasih kepada saudara ahli. Sebelum kami mengajukan pertanyaan, akan kami bacakan rumusan pasal di dalam peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan serta pemilu presiden dan wakil presiden. Di dalam pasal 13 ayat 3 itu ditentukan bahwa syarat calon presiden dan wakil presiden berusia paling rendah 40 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf Q terhitung sejak penetapan pasangan calon oleh KPU. Yang kedua, pasal 17 ayat 1. Seseorang yang sedang menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati dan wali kota dan wakil wali kota yang akan dicalonkan oleh partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu sebagai calon presiden dan wakil presiden harus meminta izin kepada presiden. Pertanyaan yang pertama adalah, apabila ada seseorang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan kemudian ketika hadir ke KPU berdasarkan ketentuan yang saya bacakan tadi di peraturan KPU nomor 19 tahun 2023, yaitu membawa fotokopi KTP, kemudian membawa surat izin dari presiden, apakah dapat dinyatakan memenuhi syarat? Kemudian pertanyaan berikutnya yang saya tinjau begini, bahwa peraturan yang sekarang berlaku itu adalah peraturan KPU nomor 19 dan kebetulan ada putusan Mahkamah Konstitusi dan itu ada jarak waktu untuk perubahan, karena itu harus menggunakan peraturan putusan KPU itu, karena peraturan KPU itu jelas tertuju kepada peraturan perundang-undangan yang mencantumkan norma yang diuji itu, sehingga itulah yang berlaku. Maka dasar legalitas mengenai keabsahan seseorang itu berdasarkan peraturan yang berlaku itu. Dan peraturan itu menghendaki perubahan sebagaimana nanti pertanyaan yang ketiga itu sangat terkait mengenai mekanisme perubahan peraturan perundang-undangan. Jadi saya lanjutkan saja kepada pertanyaan yang berikutnya mengenai putusan MK itu erga omnes, kemudian final dan mengikat. Benar itu. Kita memilih itu, kita mengakui itu semua. Erga omnes artinya berlaku untuk semua pihak yang terkait. Begitu pula mengikat, final dan mengikat itu juga kepada pihak yang terkait. Tetapi dalam konteks ini, saya melihat begini secara akademisi, bahwa MK itu tergolong sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman. Sehingga produk dari MK itu dalam bahasa Belanda disebut vonnis, putusan. Sementara pelaksanaan pemilu beserta rangkaiannya itu bukan diatur dengan vonis, tapi diatur dengan peraturan perundang-undangan.
Sehingga meskipun ia final dan mengikat, tetapi saya memaknainya bahwa finalnya itu tertuju pada pihak terkait dan bentuknya adalah mengubah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi itu. Adapun untuk pelaksanaan administrasi, pelaksanaan tata cara pencalonan dan lain-lain itu harus merujuk pada peraturan perundang-undangan, pada regeling. Dan regeling itu dalam hal ini dibuat oleh KPU yang diberi kewenangan membuat aturan itu. Sehingga dengan demikian, mau tidak mau, memang KPU harus mengubah itu. Dan ini saya kira sudah menjawab semua yang tadi ditanyakan. Ketentuan mana di dalam peraturan perundangan yang mengatur bahwa ahli mengatakan bahwa itu adalah merupakan suatu pelanggaran? Mohon diulang. Tadi kan pertanyaan saya adalah, dengan saudara kata-katakan bahwa penetapan Gibran sebagai calon presiden itu, ahli mengatakan itu kan suatu pelanggaran. Saya minta ahli menunjukkan di mana itu peraturan pendapat kan kesimpulan beliau, Prof. Ya, jadi begini, di dalam Undang-Undang Pemilu dan juga dalam peraturan KPU nomor 19, syaratnya itu kan 40 tahun. Sementara pada saat pendaftaran, Gibran itu belum berusia 40 tahun. Peraturan yang saat itu berlaku, peraturan KPU nomor 19, itu mensyaratkan itu. Adapun syarat tambahan itu kan ada pada putusan MK. Ya. Jadi saya hanya melihat dari situ. Ya, kalau aturannya ahli tidak bisa menjelaskan. Lalu bagaimana kata pengamat politik Ray Rangkuti terkait pertanyaan ketua KPU tersebut? Itu sebetulnya bahan yang perlu didalami oleh Mahkamah Konstitusi, ya kan? Apa kaitan yang cukup erat antara surat itu dengan KPU yang mengabaikan membuat revisi PKPU terkait dengan aturan soal pencalonan itu gitu. Karena KPU sekarang mengakui salah satu faktor bagi mereka untuk menerima pencalonan Gibran itu karena ada surat presiden. Padahal mereka belum merevisinya. Apakah itu menandakan bahwa mereka, dalam hal ini KPU, mungkin kalaupun nanti dipersoalkan mereka merasa bahwa persoalan itu akan clear karena presiden sudah memberi isyarat yang cukup kuat untuk mendukung pencalonan saudara Gibran gitu. Itu kira-kira tuh. Makanya pokok yang perlu didalami lebih serius lagi menurut saya oleh Mahkamah Konstitusi. Apakah keengganan KPU membuat PKPU baru itu karena adanya unsur dari surat presiden itu. Gitu. Bang Rey, untuk melihat sidang sampai hari ini, bagaimana pendapatnya atau prediksinya soal Mahkamah Konstitusi? Saya kira ini salah satu sidang yang terbaik, ya, sidang sengketa hasil pilpres terbaik sepanjang MK ya, salah satu ya. Dibanding poin apa yang disorot? Pertama adalah kelihatan hakim MK-nya jauh lebih independen berbanding yang sebelum-sebelumnya kan. Nah, yang kedua adalah soal, ya itu tadi, mereka menerima untuk memanggil 4 menteri. Nah, yang ketiga, debat-debatnya juga di dalam cukup bernas menurut saya, khususnya ketika Romo Magnis diundang ke sana, dan Romo berbicara tentang hal yang sangat pokok dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara itu, yaitu hilangnya moral atau etika. Gitu. Nah, dan menurut saya juga efek dari ini penting sekali. Kenapa? Karena ini kan bukan hanya untuk pilpres ya, untuk kemungkinan pilkada-pilkada di masa yang akan datang agar tidak semena-mena mempergunakan bansos demi kepentingan elektoral gitu. Karena di MK bisa mentok.